Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan ke materi persamaan logaritma. Di bab sebelumnya kita sudah mengenal terkait dengan sifat-sifat dasar logaritma, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke persamaannya bersama dengan fungsinya nanti, ya. Di persamaan logaritma ada 5 bentuk persamaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, kalau ada a log fx sama dengan a log p, a log fx sama dengan b log fx, kemudian a log fx sama dengan a log gx, kemudian hx log fx sama dengan hx log gx, dan yang terakhir bentuknya adalah dalam bentuk kuadrat a dikalikan a log x pangkat 2 ditambah b a log x ditambah c sama dengan 0. Mari kita pelajari satu demi satu bentuk persamaannya. Di persamaan yang pertama, kalau ada a log fx sama dengan a log p, tentu syarat dan ketentuan berlaku di mana fx-nya harus lebih besar dari 0, a lebih besar dari 0, dan a tidak sama dengan 1. Maka kalau ada persamaan a log fx sama dengan a log p, penyelesaiannya cukup fx sama dengan p, ya. Contohnya, ya. Contoh yang bisa saja yang kita jelaskan. Jadi kalau ada 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 4, ini fx, ini p, maka penyelesaiannya cukup fx, x plus 1, p-nya 4, sehingga x-nya ketemu 3, ya. Kemudian persamaan berikutnya masih tetap a log fx sama dengan a log p, ya. Contohnya 2 log x min 2, 2 log x min 3, ya. Syarat-syaratnya ini jangan lupa harus lebih besar 0, sehingga syaratnya lebih dari 2, lebih dari 3. Kalau dijadikan 1 atau diiriskan, maka syaratnya x harus lebih dari 3, ya. X lebih dari 3. Nah, dari persamaan 1 maka bisa diubah menjadi 2 log 2, karena 2 log 2 sama dengan 1. Sementara yang sebelah kiri penjumlahan menurut sifat dasarnya bisa diubah menjadi perkalian, sehingga ini menjadi fx, p-nya 2, ya. P-nya 2, kemudian dibawa ke kiri semuanya menjadi x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0, kemudian difaktorkan, ketemunya x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Kemudian syarat tadi bahwa x lebih dari 3, maka penyelesaiannya cukup HP-nya adalah 4 saja, yang 1 tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, persamaan berikutnya adalah jika a log fx sama dengan b log fx, fx-nya sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Ingat kemarin supaya kita sudah punya a log 1 sama dengan berapa? 0. A log b berapa? A log 1 berapa? 0, ya. B log 1 juga 0. Sehingga kalau ada persamaan dengan bilangan pokok berbeda, maka cukup kita syaratkan fx-nya sama dengan 1. Karena nanti kalau a log 1 sama dengan b log 1 sama dengan 0, ya. Contohnya ini 2 log x kuadrat min x plus 1, 5 log x kuadrat min x plus 1. Ini fx, bilangan pokoknya 2 sama 5. Maka syaratnya fx-nya saja langsung sama dengan kan 1. Kemudian satunya pindah ke kiri jadi x kuadrat min x sama dengan 0. Difaktorkan, maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, ya. Persamaan yang berikutnya yang ketiga adalah yang dalam bentuk a log fx sama dengan a log gx. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya cukup fx sama dengan gx. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya ini kita bahas yang biasa, ya, nanti yang lain bisa dipelajari. 2 log 2x min 3, 2 log x plus 1, ya. Berarti ini fx, ini gx, ya. Syarat-syaratnya jangan lupa. Kemudian karena fx ini gx, maka cukup fx sama dengan gx, 2x min 3 sama dengan x plus 1, sehingga x ketemu 4, ya.
Nah, demikian juga yang ini ya, nanti bisa dipelajari. Persamaan yang berikutnya adalah yang keempat, kalau ada hx log fx sama dengan hx log gx. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama hx, maka penyelesaian cukup fx sama dengan gx. Tetapi syarat-syaratnya jangan lupa fx dan gx harus sama-sama positif, sementara hx-nya karena menjadi bilangan pokok harus lebih dari 0 dan hx tidak boleh sama dengan 1 ya. Contohnya ini berarti fx-nya 2x plus 1 sama dengan x plus 4, x-nya ketemu 3. Nah, untuk x sama dengan 3 kita harus cek ke syaratnya. Ternyata pada saat kita masukkan ke sini 2 kali 3 6 dikurangi 1 bernilai 1, sementara hx tidak boleh sama dengan 1, sehingga jawabannya himpunan kosong ya. Nah, ini juga contohnya ya, ini bisa dibaca. Kemudian bentuk yang terakhir, kalau modelnya adalah seperti ini, persamaan kuadrat ya. Kalau model seperti ini, maka kita nanti cukup memisalkan a log x menjadi p, atau menjadikan nanti sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Contohnya yang ini, 5 log kuadrat x min 5 log x pangkat 3 plus 2 ya. Berarti syarat utamanya x harus lebih dari 0. Kemudian bentuk yang ini log kuadrat itu bisa ditulis 5 log x dikurungi dikuadratkan ya. Kemudian 5 log x pangkat 3 menurut sifat dasar kemarin, 3-nya bisa larikan ke depan menjadi 3 kali 5 log x. Setelah itu kita misalkan 5 log x sama dengan p, sehingga bentuk ini menjadi p kuadrat min 3p plus 2. Setelah difaktorkan ketemu p-nya 1 atau p-nya 2. Untuk p sama dengan 1 kita kembalikan, p-nya tadi siapa? 5 log x sama dengan 1. Satunya kita ganti 5 log 5, maka x-nya ketemu 5. Untuk p sama dengan 2 sama, p-nya kita ganti 5 log x sama dengan 2. Nah, 2-nya bisa kita ganti 5 log 5 pangkat 2, sehingga x-nya ketemu 5 pangkat 2 atau 25 ya. Itu persamaan logaritma. Selanjutnya nanti untuk fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma prinsip dasarnya sama dengan eksponen kemarin, dimana karena bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, maka fungsi logaritma nanti juga akan kita bagi menjadi dua macam ya. Yang pertama, kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, kita bisa membuat tabel ya, contohnya 2 log x di mana a-nya lebih dari 1, ini 2 ya. Kita bisa bikin tabel ya. Nah, setelah tabelnya ketemu berarti 2 log 1/8 ketemu min 3, 2 log 1/4 ketemu min 2, 2 log setengah ketemu min 1, dan seterusnya. Nah, kita masukkan, maka jadilah fungsinya seperti ini. Ternyata grafiknya adalah monoton naik ya. Nah, ini beberapa ciri-cirinya, grafiknya monoton naik, kemudian berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Sumbu Y menjadi asimtot tegaknya karena dia tidak akan pernah terpotong ya. Selanjutnya, kalau bilangan pokoknya kurang dari 1, ini contohnya setengah ya. Caranya sama, kita buat tabel. Jadi kalau setengah log 1/8 ketemu 3, setengah log 1/4 ketemu 2, setengah log setengah ketemu 1, dan seterusnya. Nanti dipasang titiknya, maka gambarnya seperti ini. Ternyata dia monoton turun ya. Cirinya sama persis dengan yang awal, hanya dia monoton turun, kemudian berada di sebelah kanan sumbu Y, asimtot tegaknya juga sumbu Y ya. Ini adalah fungsi logaritma ya. Kemudian kalau kita gabung, maka gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita gabung dengan yang eksponen kemarin, ternyata yang ini logaritma, yang ini eksponen, yang ini eksponen, yang ini juga logaritma, sehingga simetri terhadap sumbu Y sama dengan X. Makanya kemudian eksponen sama logaritma adalah dua fungsi yang saling inverse ya.
Nah, selanjutnya anak nanti silakan kerjakan tugas yang ke-11 ya, seperti biasanya. Demikian, selamat belajar ya, tetap semangat. Pantang menyerah, jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.